Sebelumnya, perkenalkan, saya Novita Ika Lestari, mendapat tugas Latsar CPNS untuk mewawancarai Mbaknya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Mbak Cita. Oh ya Mbak, kalau begitu langsung saja ya. Menurut Mbak, apa yang Mbak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oh ya baik. Menurut Mbak, apa sih partisipasi yang sudah Mbak pernah tunjukkan untuk sikap bela negara ini? Ya contohnya gotong royong, terus kalau hari Minggu itu ikut kerja bakti di daerah Di sekitar sini ya. ya. Kerja baktinya itu satu RT atau satu RW atau Cuma satu jalanin saja. Oh, satu gangin saja. Oh ya. Ya. Sudah Mbak, ada yang lain lagi selain kerja bakti? Ikut pengajian. Oh, pengajian ibu-ibu di sini. Oh ya. Ya. Oke baik. Sebelumnya Mbak, saya akan memberitahu Mbak isu terkait wawasan kebangsaan. Apa ya Mbak ya? Ini ada kasus berita tentang pencabulan pengancaman istri Kadif Propam. Mungkin Mbaknya sebelumnya sudah dengar. Oh, yang itu ya Mbak ya. Atau saya tunjukkan dulu beritanya ya Mbak. Oh, ya. Mohon Mbak bisa baca terlebih dahulu. Oh, polisi nih Mbak, polisi itu ya Mbak ya. Iya. Mbak, setelah saya tunjukkan beritanya tadi, bagaimana tanggapan Mbak terkait isu tersebut? Itu sangat kurang tidak terpuji ya Mbak ya, kurang etis karena itu kan di lingkungan kepolisian ya, di lingkungan aparat kepolisian. Kok bisa-bisanya hal itu terjadi? Kan juga bisa mencoreng nama baik dirinya sendiri, keluarga maupun instansinya. Jadi kurang etis kalau hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum gitu ya Mbak ya? Ya. Malah melanggar hukum seperti itu ya. Kalau begitu bagaimana menurut Mbak langkah agar hal tersebut tidak terjadi pada aparat-aparat yang lainnya atau oknum-oknum yang lainnya? Kembali ke pribadi masing-masing ya Mbak ya, kalau itu ya kan bisa dengan menahan dirinya lah, kan aparat juga ASN ya Mbak ya, kan ya sebagai seorang ASN kan harus bersikap seperti apa ya. Harus bersikap yang sesuai dengan Pancasila, itu kan juga melanggar gitu toh Mbak. Seperti itu juga lagi merugikan lah, pokoknya merugikan diri sendiri sama instansinya. Jadi bagaimana mereka sebagai aparat itu harus bertugas dengan baik sesuai tugas dan fungsinya seperti itu ya. Ini yang terakhir Mbak, pesan dari Mbaknya untuk generasi muda tentang pentingnya memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan dan bela negara ini seperti apa untuk generasi muda di luar sana? Ya alangkah baiknya ya para pemuda-pemudi ini mengetahui tentang wawasan kebangsaan, karena itu juga penting agar bisa diimplementasikan di kehidupannya sehari-hari, agar ya bangsa Indonesia ini semakin kuat diakui oleh dunia, mampu untuk menghadapi tantangan perubahan zaman seperti itu. Baik, sudah cukup Mbak wawancara dari saya. Terima kasih dan maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Septian Pratama dari Angkatan 44 absen 27. Kali ini saya akan mewawancarai Ustadz Elva tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ustadz, apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Randy ya. Jadi kalau yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan dan bela negara ini
dicetuskan tujuannya untuk membentengi generasi, terutama generasi muda dari paham-paham yang bisa merusak tatanan negara, entah itu radikalisme, terorisme, entah itu bisa merusak dari segi narkotika dan lain-lain. Yang penting segala sesuatu yang bisa merusak tatanan negara. Jadi seperti itu. Terus apa partisipasi Anda untuk menunjukkan sikap bela negara? Jadi salah satu bentuk sikap saya untuk bela negara ini dengan apa? Dengan membentuk karakter dari generasi-generasi muda. Salah satunya dengan kita membimbing agama yang benar, otomatis nanti bisa membentuk karakter dari pemuda-pemuda Indonesia ini yang tidak melanggar hukum, baik hukum syariat agama maupun syariat dari negara. Maka dari itu pentingnya pendidikan karakter ini ditanamkan dari anak kepada anak, itu yaitu untuk membentengi anak-anak generasi muda agar tidak merusak tatanan dari negara ini. Selanjutnya menanggapi isu tentang Irjen Polisi Irjen C, bagaimana tanggapan Anda? Kalau terkait isu itu, ini terlepas dari penyebabnya, karena penyebabnya seperti apa ini wallahu a'lam. Tapi yang perlu digarisbawahi ini, kenapa sih bisa terjadi tembak-tembakan seperti itu, bisa terjadi pembunuhan. Nah ini kalau menurut saya ini karena kurangnya kesadaran akan syariat agama maupun hukum Karena ini kita sebagai warga negara Indonesia yang taat pada hukum, harusnya segala sesuatu ini kan bisa diselesaikan secara hukum Apalagi posisinya beliau sebagai polisi, harusnya ketika ada masalah apapun bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berwajib. Sehingga ketika kita punya rasa kepercayaan yang lebih kepada hukum, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ketika masyarakat Indonesia sudah percaya terhadap hukum Indonesia, otomatis insya Allah bisa diselesaikan secara hukum. Ini maka penting bagi setiap masyarakat Indonesia untuk bisa memahami, mempercayakan segala hukum kepada pihak yang berwenang seperti itu. Selanjutnya bagaimana langkah untuk mencegah hal itu terjadi lagi? Jadi sekali lagi perlunya ditanamkan karakter karakter yang sesuai dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan agama. Nah itu karakter itu harus dididik mulai dari anak-anak, apalagi sebagai pegawai negeri. Otomatis nih harusnya pendidikan karakter ini dibentuk dari awal, mulai dari setelah seleksi dulu harusnya sudah mulai dibentuk, dan saya yakin sebenarnya sudah ditanamkan tinggal aplikasinya dari masing-masing personal. Dan ini harus terus diawasi dari masing-masing manusianya, orang-orangnya harus diawasi apakah sudah sesuai dengan hukum atau belum. Jadi pentingnya pendidikan karakter untuk membentengi dari perilaku yang kurang pas tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini, pesan untuk generasi muda tentang pentingnya memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi untuk teman-teman pemuda, ini harapannya kita harus sama-sama paham bahwa kita itu hidup di negara Indonesia ini, otomatis yang dicari apa sih? Yang dicari yaitu rasa nyaman rasa nyaman kita. Otomatis ketika kita punya rasa memiliki negara, memiliki tanah air ini, otomatis kita akan menciptakan rasa nyaman itu. Dengan apa? Kita dengan menjaga lingkungan, dengan tidak melakukan kegaduhan, dengan menyalurkan bakat, minat sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebenarnya teman-teman yang mungkin melakukan kegaduhan itu sebenarnya mereka itu beliau tidak punya wadah kalau menurut saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hadi Pramudara Jasa, peserta Latsar tahun 2022 angkatan 44
kelompok 3 nomor absen 25. Di sini saya bersama dengan Pak Andre Marcel. sebagai narasumber saya dalam tugas kelompok pada kesempatan kali ini. Yang pertama Bapak, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu luas nih Mas. Setahu saya itu wawasan kebangsaan itu cara pandang terhadap diri, lingkungan maupun kemasyarakatan untuk mengenai suatu bangsa ini. Yang kedua yaitu apa partisipasi Anda untuk menunjukkan sikap bela negara? Sikap bela negara kan habis ini Agustusan loh Mas. Ya pas ini ada acara kegiatan bersih-bersih lingkungan, terus ikut lomba merayakan kemerdekaan. Ya mungkin kalau anak-anak ikut upacara gitu. Yang ketiga yaitu ini tentang berita yang viral, yaitu tentang kasus pencabulan dan ancaman istri pejabat. Bagaimana tanggapan Anda, reaksi Anda tentang hal tersebut? Itu gak baik sekali Mas. Kan pencabulan itu termasuk hal yang apa ya, bisa dibilang sangat buruk, apalagi dalam itu korbannya istri pejabat dan pelakunya ya mungkin oknum juga. Ya menurut saya itu gak baik sekali, apalagi sama-sama pejabatnya atau ya mungkin hukuman dilakukan dari hukuman yang diberikan, mungkin hukuman dari instansinya masing-masing. Yang keempat, bagaimana langkah untuk mencegah hal tersebut agar tidak terulang kembali? Makanya ya itu Mas, istrinya itu, dari istrinya ya jangan sampai lah kita berpikiran untuk ke orang lain, apalagi hati-hati, terus aurat dijaga gitu ya. Sebagai suami kita harus menjaga istri juga, mencukupi kebutuhan, memperhatikan gitu, sehingga selingkuhan gitu apalagi sampai pencabulan tuh gak bakal terjadi. Dan yang terakhir, ini pesan untuk generasi muda atau generasi selanjutnya tentang betapa pentingnya memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk anak muda sekarang kan kebanyakan anak milenial lah Mas, HP segala macam IT lah, mereka ngerti. Seharusnya mereka menyaring konten-konten yang buruk lah, misalkan TikTok itu kan banyak konten yang buruk. Ya seharusnya lebih mempelajari sejarah-sejarah Indonesia kita, terus seperti melihat film sejarah G30S itu, terus ya Keluarga juga. ya film-film yang memotivasi kita untuk lebih semangat untuk menjalani hidup dan untuk apa ya, kontribusi kita pada negara ini lah Mas gitu. Terima kasih Bapak Andre Marcelino. Ya, Pada kesempatan kali ini saya sudah cukup untuk